Perkenalkan, saya Siska Eka Fitria, dosen Prodi Manajemen Bisnis Teknologi dan Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University. Saya akan menjelaskan materi ajar aspek keuangan. Capaian pembelajaran dari materi ini yaitu mahasiswa memahami dan merancang secara umum mengenai aspek keuangan. Strategi keuangan yang digunakan pada bisnis yang masih baru atau startup fokus pada pengelolaan dan pengawasan catatan-catatan keuangan, perencanaan dan pengelolaan anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan pemilik modal. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, alat yang biasa digunakan pada bisnis adalah neraca atau balance sheet, laporan laba rugi usaha, laporan aliran kas atau cash flow statement. Neraca menunjukkan nilai dari perusahaan Anda. Neraca menunjukkan kepada investor atau pemberi pinjaman seberapa berharga perusahaan Anda. Laporan laba rugi menunjukkan apakah perusahaan menguntungkan atau tidak. Laporan arus kas mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan. Neraca terdiri dari dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva menunjukkan semua aset usaha Anda dan pasiva merupakan utang dan modal yang dimiliki oleh usaha. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang dapat ditukar menjadi uang tunai dengan relatif cepat, termasuk kas, persediaan, dan piutang. Total aktiva tetap merupakan jumlah dari kas, persediaan, dan piutang. Sedangkan aktiva tetap adalah semua aset yang dimiliki perusahaan yang dapat diuangkan tetapi lebih lambat, termasuk tanah, bangunan, serta peralatan dan perlengkapan. Total aktiva tetap merupakan jumlah dari tanah, bangunan, serta peralatan dan perlengkapan. Jumlah total dari aktiva merupakan jumlah dari aktiva tetap dan aktiva lancar. Bagian kedua adalah pasiva, menunjukkan utang lancar, yaitu semua utang jangka pendek, biasanya 1 tahun, utang jangka panjang, yaitu semua kewajiban yang harus dibayar dari waktu ke waktu seperti hipotek, pinjaman, dan lain-lain, serta modal yang diterima dari investor. Dalam mempersiapkan laporan laba rugi, kumpulkan semua informasi lengkap mengenai pendapatan atau penjualan dan pengeluaran. Laba kotor merupakan total penjualan dikurangi harga pokok produksi. Laba sebelum bunga dan pajak merupakan laba kotor dikurangi beban gaji, sewa, depresiasi, dan tagihan lainnya seperti hutang. Laba bersih adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi beban bunga dan pajak. Laporan aliran kas merupakan analisis keuangan yang penting. Arus kas menunjukkan seberapa banyak uang yang diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan aliran kas sebaiknya dibuat mingguan atau bulanan, di mana terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pembiayaan. Kas pada awal periode akuntansi merupakan jumlah kas yang ada pada awal periode laporan dibuat, sedangkan kas pada akhir periode akuntansi merupakan jumlah kas yang ada setelah perhitungan arus kas pada periode tersebut selesai dibuat. Kelayakan usaha dapat diukur dengan menggunakan analisis titik impas atau break-even point atau lebih dikenal dengan istilah BEP, analisis net present value atau NPV, dan internal rate of return atau IRR. Sebelum saya menjelaskan kelayakan usaha, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai biaya dalam usaha. Total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan akumulasi dari fixed cost atau biaya tetap dengan variable cost atau biaya variabel. Fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana besarnya biaya tersebut tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, biaya administrasi, sewa toko, biaya tenaga kerja tidak langsung. Variable cost adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan di mana besarnya bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku, listrik, air, dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan kelayakan usaha dengan menggunakan analisis BEP. BEP merupakan kondisi di mana nilai keuntungan bernilai 0 atau nilai pendapatan sama besar dengan nilai biaya. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung BEP yaitu biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Analisis berikutnya adalah NPV. Analisis NPV menunjukkan apakah usaha berpotensi menguntungkan di masa depan. Akumulasi nilai sekarang kas masuk dan kas keluar yang dihasilkan oleh suatu investasi. Analisis kelayakan ditunjukkan pada nilai NPV,
di mana semakin besar nilai NPV, semakin prospektif suatu usaha. Rumus yang digunakan yaitu NPV sama dengan sigma dari aliran kas yang diterima pada periode waktu yang digunakan, dibagi akumulasi dari satu dan tingkat suku bunga yang berlaku, dipangkatkan dengan periode waktu yang digunakan, atau dapat menggunakan rumus present value benefit dikurangi present value biaya. Analisis ketiga adalah IRR. IRR merupakan cut-off atau titik di mana NPV sama dengan 0. Pada nilai IRR, investasi akan berada pada posisi impas. Investasi dikatakan layak apabila tingkat pengembalian lebih besar dari IRR. Untuk menghitung besarnya IRR, dapat digunakan formula sebagai berikut. Posisi impas sama dengan sigma dari aliran kas yang diterima pada periode waktu yang digunakan dibagi akumulasi dari 1 dan IRR, dipangkatkan dengan periode waktu yang digunakan. Berikutnya akan dijelaskan rencana struktur modal. Rencana struktur modal menjelaskan sumber dana atau modal yang digunakan beserta jumlah modal dari setiap modal yang masuk. Sumber modal bisa berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Jika usaha masih baru, tentu sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi, mungkin sebuah rencana keluar penting bagi investor. Pilihan rencana keluar yang bisa Anda pilih adalah sebagai berikut. Pertama adalah go public, menjual perusahaan di bursa efek yang bisa Anda lakukan bila usaha Anda sudah besar. Kedua, akuisisi, perusahaan lain membeli perusahaan Anda. Ketiga, penjualan, individu membeli perusahaan Anda. Keempat, merger, bergabung dengan perusahaan yang ada. Kelima, buyout, di mana satu atau lebih pemegang saham membeli saham dari pemegang saham yang lain. Keenam, franchise, mereplikasi konsep dengan memberi izin hak pada orang lain. Berikutnya adalah suksesi, memberikan perusahaan pada generasi berikutnya. Dan terakhir adalah tutup, yaitu mengakhiri operasi dari bisnis Anda. Demikianlah akhir dari materi perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya.